Meski jauh dari keluarga bukan berarti nggak bisa masak. Masak itu mudah, yang penting berani mencoba. Untuk bisa masak, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Mau tahu? Pertama, kenali beberapa alat. Contoh pisau. Pilih pisau sesuai dengan fungsinya. Kedua, kenali beberapa bahan. Karena ada sebagian bahan yang cukup diolah setengah matang atau sebaliknya. Ketiga, ada beberapa bumbu yang harus diketahui. Contoh, bumbu kering, bumbu segar. Juga ada bumbu-bumbu yang harus dipersiapkan, dihaluskan, atau dirajang kasar. Keempat, ada beberapa teknik masak. Contohnya, menumis, menggoreng, mengukus, merebus, membakar, dan mengasap. Oke, sekarang kita akan masak ayam cah brokoli. Bahannya ini brokoli sudah dipotong-potong menurut kuntup. Ya, sebelumnya kita panaskan dulu air untuk merebus brokoli. Di sini brokoli akan kita blanchir dulu. Blanchir adalah mencelupnya dalam air panas hingga dia sedikit layu dan matang secara merata. Oke, supaya nanti pada waktu dimasak dia tidak akan terlalu matang. Nah, ini batangnya jangan dibuang. Batangnya ini kandungan kalsiumnya tinggi sekali dan rasanya juga enak, renyah ya. Jadi ini jangan dibuang, kita kupas seperti ini. Kupas, buang bagian kerasnya. Nah, ini ya, ini ada yang keras. Nanti ini rasanya renyah sekali. Nah, ini justru banyak semua yang tidak tahu ini dibuang, padahal di sini kandungan kalsiumnya cukup tinggi. Nah, ini udah ya, ini karena ini muda, jadi mudah sekali. Kemudian dipotong serong. Masukkan sini, ini juga masukkan. Tunggu sebentar sampai dia warnanya menjadi lebih terang. Sambil menunggu itu kita mencampur bahan perendam ayam. Ini ada soyu, kemudian bawang putih, minyak wijen, dan gula pasir. Ini diaduk rata. Bentar. Nah, ini cara motong ayam. Cara motongnya, kalau kita ingin menumis-numis ya, ayam atau daging itu dipotongnya agak serong begini, tapi tipis. Nah, supaya kita mendapatkan potongan yang lebar dan tipis. Langsung masukkan ke sini satu-satu. Ini yang saya pakai adalah file dada ayam ya, tapi boleh juga diganti dengan ayam bagian lain, bagian paha misalnya, yang cenderung daging bagian paha lebih gurih karena dia banyak digerak ya, jadi banyak aliran darahnya ke situ sehingga dia lebih gurih daripada yang ini, tapi ini bebas lemak yang ini. Oke, jadi itu selera. Nah, ini kalau dipotongnya lurus seperti ini, hasilnya kurang cantik nanti tampilannya. Karena dia dagingnya nanti setelah kena panas, dia akan mengkerut, jadi bentuknya kotak-kotak. Kurang cantik. Oke, nah ini aduk, diamkan sampai bumbunya meresap. Oke, ingat ya. Nah, ini warnanya sudah berubah. Tadi kita sedang memblanchir brokoli agar matangnya merata, tapi tidak terlalu empuk. Nah, ini saya blanchir dalam air mendidih dan kompornya dalam keadaan mati. Ingat ya, di blanchir bukan direbus. Oke? Dengan di blanchir, warnanya akan menjadi lebih rata matangnya, tapi tidak
tidak overcook ya. Nah, setelah warnanya merata, kita angkat, celupkan ke dalam air dingin agar warnanya berhenti pada warna yang seperti ini. Langsung dia kena air dingin, dia akan berhenti, dan nanti kalau dimasak dia masih terasa krenyes-krenyes, renyah. Oke, sampai airnya hangat kita tiriskan. Oke, nah, ini kita tiriskan, siap untuk dimasak selanjutnya. Oke, setelah bawang dipotong, dikupas, kita potong dua. Saya menginginkan bawang ini pada saat dimakan masih krenyes-krenyes dan ada sensasi rasa manis yang keluar. Jadi potongannya harus kasar-kasar. Nah, jadi bawang bombay dibelah dua gini, kemudian kita potong membujur kira-kira 1,5 sampai 2 cm. Nah, potongnya begini ya. Nah, kita nyalakan dulu ininya kompornya. Oke, sambil nunggu kompornya panas, kita lanjutkan motongnya. Ini wajannya sudah panas. Kita masukkan ayam yang telah kita rendam tadi dengan bahan perendamnya. Diaduk-aduk, harumnya ya. Ini perpaduan antara soyu, kemudian minyak wijen. Minyak wijen itu harum sekali. Dia akan berpengaruh kepada rasa ya. Dia memberi rasa beda pada masakan, jadi nggak bosen. Padahal kalau dilihat sih ya mirip-mirip kayak capcay aja, tapi karena dia pakai minyak wijen, jadi rasanya beda. Nah, ini udah hampir matang, kita masukkan bawang bombaynya. Kita aduk-aduk sampai dia nanti setengah matang ya. Jadi rasa, nah buat yang suka pedas bisa ditambahkan di sini cabai kering atau cabai segar menurut selera lah. Adanya apa di sekitar situ. Ini bentar lagi dia matang. Saya tambahkan air biar ada kuahnya. Saya suka kuahnya, jadi tambahkan air. Nah, ini pakai larutan maizena kalau ada, sebagai pengental kuahnya. Kalau kuahnya kental, nanti pada saat dimakan, kuahnya itu kan mengandung bumbu-bumbu. Pada saat dimakan dia akan ikut terbawa dan kita kecap. Jadi bumbunya tuh terasa sekali. Oke, nah ini udah mendidih ya. Kita masukkan secukupnya saja sampai dia kental. Nah, ini udah cukup. Oke, baru masukkan brokolinya. Bisa juga ditambahkan rebusan telur puyuh. Jadi ada putih-putihnya, bulat-bulatan putih. Oke, cukup. Sudah matang. Gimana? Sudah dicoba resep-resepnya? Semoga tips dan resep-resep yang saya sampaikan bermanfaat buat kalian dan bisa menambah wawasan. Terima kasih, sampai jumpa di resep-resep berikutnya.